masih mengacu pada penggunaan dana tahun 2025. Kita lanjut kali ini. Kalau kita orang Kristen bilang dasar iman kita itu ada di Alkitab. Nah, sama pemerintah desa juga ketika membangun desa, dasarnya mulai dari undang-undang sampai pada keputusan kepala desa. Jadi lumayan ini kita penting saja kita ambil saja, kita sudah membaca di mana, apalagi kalau ditayang lengkap dengan isinya. Lanjut dulu. Nah, kita lihat sedikit tentang undang-undang nomor 6 tentang yang paling tinggi tadi. Ini berkaitan dengan kewenangan desa. Saya kira itu sudah sekian banyak kali menyampaikan tentang undang-undang nomor 6 ini, terkhususnya tentang kewenangan desa. Ada 4 kewenangan: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan ada kewenangan lain. Mungkin mata juga jangan lari itu pisang. Pertanyaan kita kan dalam ruangan ini ada tidak yang pernah tanam pisang boleh begini? Ada kok? Tapi kita di data SDGs kemarin kami coba cek semua warga desa ini klaim diri sebagai petani. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada juga yang keren, sehingga di antara celah-celah ini bisa tahu saya pertama. Tapi pasti alasan bilang saya tadi satu. Ini mudah-mudahan yang kalau dicatat ini bisa berikan contoh cara bermanfaat. Lanjut dulu. Nah ini asas ya, asas atau prinsip yang kemudian harus dipegang dalam pengelolaan pembangunan desa itu dari A sampai E. Rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Poin-poin ini yang hari ini kita ada semuanya. Musyawarah, ini yang disebut dengan musyawarah. Kemudian partisipasi. Makanya kenapa di awal tadi saya sedikit tegas kaitan dengan kehadiran. Karena itu bicara tentang partisipasi. Ini perintah undang-undang nomor 6, bukan dikarang oleh pendamping, bukan dikarang oleh sektor, tetapi memang ini perintah dari pemerintah pusat harus dilaksanakan. Dan poin paling terakhir itu adalah berkelanjutan. Kita bangun gedung ini sekarang belum plester. Nanti kita akan masuk ke plester, setelah itu plafon, setelah itu kita buka lantai keramik. Harapannya adalah membangun desa seperti itu. Jangan setiap tahun ganti periode ke periode yang ada yang hasil itu hanya bangun modern, tapi hasil yang kita mau lihat bahwa wajah desa itu berubah, itu kayaknya tidak ada. Kenapa? Dari desa dari 2012 bisa lebih, saya perkirakan sudah 10 miliar lebih. Pertanyaan, 10 miliar lebih itu kira-kira kelihatannya gimana? Kalau belum nampak kelihatan betul, itu pertanda bahwa yang kita rencanakan belum tepat menjawab apa yang diharapkan. Atau yang sudah kelihatan tapi belum maksimal, berarti ini harus dipacu terus. Jadi mata juga jangan lagi tadi hanya pisang kan? Sekarang bisa pisang terlalu cepat. Tapi kita bentuk atau buah set. Jadi yang penting bikin jadi. Tapi yang ini kalau mau bagus ya. Lanjut dulu. Nah ini musyawarah desa. Hari ini kita bertemu adalah bagian dari salah satu musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat aktivis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi tadi kata unsur masyarakat itu tadi yang kita sapa ada PKK, RT RW, lembaga adat, LPM, tokoh agama, unsur pendidikan, lain sebagainya, itu yang disebut dengan unsur masyarakat. Nah ini kita poin kedua, kita ada pada perencanaan desa pada hari. Lanjut dulu, tapi sebelum lanjut, ini juga mata lihat boleh. Tadi saya ada bicara sedikit dengan Pak Camat, Pak Mas Utara bilang kalau yang begitu, saya sudah pernah bandingkan hasilnya
Kalau tanam begini setengah hektar dengan tanam persebaran 1 hektar hasilnya sama. Dan itu Bapak yang sudah pernah sampaikan, tapi ternyata sudah kita bisa bagikan. Tapi kalau biasa begini dia bilang, aku udah mengenal perusahaan ini nanti kayak saya namanya saya nanti saya apa saya berdua. Tapi sebenarnya kita mulai sebagai petani adalah industri petani kreatif. Karena daripada di foto di Mahoni di Satel, kenapa tidak bikin di kebun sendiri, bikin rapi-rapi begini, pagi-pagi bikin di konser. Jadi itu disebut ya, kita berwisata di tempat kita. Contoh saja, untuk melihat dan kewajiban saya kira tidak perlu terlanjut dulu. Nah ini tadi disinggung sedikit, ada satu kata di situ yang tadi nanti kita akan lihat disebut dengan pagu indikatif. Nah, agenda yang dalam musyawarah pernyataan seperti ini disebut dengan pencermatan pagu indikatif, penyelarasan program yang masuk ke desa, pencermatan RPJMD. Nah, ini pagu indikatif kita memang tahun 2025 belum ada, 2026 belum ada, tetapi kita masih pakai tahun 2025. Nah, ini kita coba lihat kita punya di Semutin. Nah, kita punya warna kuning ini. Jadi yang tahun ini kita boleh buat perencanaan, tetapi jangan sampai jangan sampai tembus sampai 2 miliar, karena tidak mungkin. Karena kalau kita lihat dana desa kita itu dia mengalami penurunan sekitar. Nah, kalau direncanakan kegiatan terlalu banyak, takutnya nanti kemudian ada kegiatan tidak terjawab. Nah, ini tahun kemarin itu kita dana desanya 1,1 M, ADD itu cuma 379 juta, hasil pajak dia meningkat karena juta lebih. Jadi lain-lain yang tadi masuk ke waktu laporan Bapak Kepala Desa itu bahwa ada DLL itu dia muncul juga di sini. Kemudian simpelnya belum pernah sempat di sini itu letak sekian juta itu ada. Ini disebut dengan pagu indikatif. Nah, dari anggaran yang ada ini kita jumlahkan, kemudian dibagi ke 5 bidang tadi. 5 bidang tadi itu dari bidang 1 pemerintahan, bidang 2 pembangunan, bidang 3 pembinaan, bidang 4 pemberdayaan, bidang 5 penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Kemudian ada satu bidang yang tadi tidak masuk dalam kategori belanja, tapi namanya pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu yang kita sebutnya dengan penyertaan modal. Kita kembali ke materi. Ya, lanjut dulu. Ini asik sekali, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Saya percepat. Ya. Cuma kita digambar ini. Pasti ujung-ujungnya bilang persoalan mau banget, tapi punya bangku banyak, punya kali, mampani, nanik, banyak, tapi tidak begitu ini sibuk. Tapi kalau duduk bete malam 1 pagi ada waktu bisa di situ. Nah, ini seperti kita lihat dengan materinya juga. Ini lanjut dulu. Ini juga sebagai solusi, misalnya tidak ada anggaran. Tapi kita selama ini kan mau mati-mati harus dari desa. Overrumput di samping rumah juga dari desa. Kita motor juga harus dari desa. Nah, kalau itu ada desa hilang, saya di mana? Karena desa itu kan tidak selamanya harus pakai untuk semua kegiatan, tetapi ada hanya disukai dengan. Ini contoh misalnya kalau kita berlumpur dan kita bisa bikin mana seperti itu. Nah, ini contoh. Oke, nah ini yang tadi disinggung oleh Pak Sudi bahwa kita mengacu memang kondisi kita hari ini kita mengacu pada PLP 2 yaitu Permendikbud 21/2020, tetapi kita juga tidak bisa melupakan poin pertama yaitu Permendagri nomor 114 tahun 2014. Nah, kalau di atas itu dia hanya ngomong tentang pembangunan desa, kemudian di bagian bawah dia tambah lagi dengan pemberdayaan masyarakat.
Kenapa harus ada kepada masyarakat? Kita ketika bangun jalan, kita bukan hanya sekedar lihat hasilnya bahwa jalan itu ada, tetapi dia harus melalui tahapan pertama, yaitu mulai dari perencanaan itu musyawarah dulu. Makanya tadi kita harus pastikan yang hadir itu adalah lengkap personil atau lengkap unsur yang harus diundang dalam musyawarah atau tidak. Nah itulah pemberdayaan juga masuk di sini. Lanjut. Nah ini mungkin kita lihat sedikit berkaitan dengan dua aturan ini. Kalau di Permendagri 114 itu dia startnya dari perencanaan, sedangkan di Permendagri 21 dia bukan startnya dari perencanaan, tapi startnya dari pendataan. Nah, pendataan di desa yang diakui oleh pemerintah pusat itu hanya dua. Satu, yang disebut dengan data SDGs. Yang kedua, kalau tahun lalu 2040 kita kenal namanya indeks desa membangun. Tapi yang kemarin ya hanya bilang indeks desa. Jadi cuma dua data ini. Nah, pertanyaan adalah, apakah kemarin ketika tim pendata pemilihan survei kita sudah kasih data benar atau salah? Tapi kalau benar atau salah, semua kita lihat hasil data kita yang selama ini kita hasil. Kita mengerti seberapa usulan, mungkin ada usulan tentang vaksin ternak sapi. Tetapi kita lihat apakah ada ternak sapi di sini. Kalau seandainya di data itu tidak ada ternak sapi, sekalipun kita usulkan ternak sapi, tidak mungkin dilihat. Karena kita mau usul ternak sapi bilang, Bapak ada sapi, kamu cari lah. Sana hanya kita itu. Tapi ketika vaksin turun di atas kumpul satu kakak, dia paksakan petugas langsung. Jadi ini yang terjadi. Kemudian misalnya ada pemerintah mau bantu dalam bentuk pakan ternak, contoh pakan ternak baru. Tapi waktu pendataan dia tidak melaporkan tentang data ternak baru ada berapa ini. Tapi ketika pakan turun, dia juga bilang saya baru juga. Nanti pemerintah desa itu pada ada punya data, tidak ada dia yang boleh ngomong. Tidak bisa, harus bagi rata karena saja punya. Ini keadaan kita sebagai masyarakat. Sehingga harusnya ketika turun pada saat pendataan itu harusnya kita memberikan data yang lengkap, karena akan dijadikan sebagai dasar untuk kita buat yang perencanaan. Kenapa harus pendataan? Kalau tahun-tahun yang sebelumnya kita masih pakai itu awal dari tahun 2020 itu kita musyawarah begini kan pasti kita hanya punya begini. Masih banyak warga di Seropi yang belum memiliki jalan sehat. Kata masih banyak. Tetapi setelah Permendag 1 ini dia akan tanya, ada berapa banyak warga di Seropi yang belum memiliki jalan sehat? Ada berapa banyak? Berarti bicara angka. Apa ujian? Ketika pertanyaan disampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah desa, balik ke desa, balik ke sekretaris, sekretaris balik ke kau balik ke musuh balik ke RT lagi hidup. Karena seharusnya tidak lagi seperti itu, karena apa? Datanya sudah satu kali kita dapatkan waktu di SDGs. Tapi mau kita masih bukan lagi, pilih lagi. Akibatnya apa? Hari ini harus selesai di gedung. Tetapi hanya karena itu datang, maka saya harus pilih sebelum cek lagi siapa yang belum selesai, siapa yang punya tapi belum baik, siapa yang belum selesai. Kemudian keduanya, tahapan poin kedua itu baru masuk perencanaan, pelaksanaan dan terakhir pertanggungjawaban. Kalau di Permendagri tempat dia tidak singgung tentang pertanggungjawaban, tapi di Permendagri 21 dia tutup dengan pertanggungjawaban. Yang kita berencanakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini perencanaan pembangunan. Nah ini kenapa kemudian kami bicara banyak? Karena ada baik di Permendagri 21 atau di Permendagri ini didampingi oleh tenaga-tenaga profesional. Kalau saya sampaikan ini juga sama difasilitasi oleh tenaga-tenaga profesional. Kita lanjut. Nah, ini tahapan bicara rencana. Pasti ada yang bertanya, kenapa kita tidak khusus
sudah dia pasti akan harus susah. Pertanyaannya, apakah sudah ada BPJS? Kalau sudah ada BPJS itu sudah pernah kita khusus dan kita tuangkan dalam dokumen yang tadi ini Bapak Sekretaris Desa yang kita berikan kita desa itu ada di sini. Terus khusus lagi untuk apa? Sementara usulan yang banyak itu ada di situ. Itu yang disebut dengan pencermatan BPJS. Kita lihat kembali usulan apa yang benar. Kita lihat ini penting yang mana, tingkat kepentingan tingkat kepentingan. Ada yang sangat penting, tidak penting. Kalau kita lihat yang sangat penting, sangat dibutuhkan, itu prioritas. Tapi hari ini kita belum bisa bicara tentang prioritas karena kita masih bicara tentang usulan. Nanti selanjutnya kita buat satu usulan yang namanya usulan prioritas. Barulah kita menurunkan mana yang harus kita utamakan. Nah, ini dia hanya 6 tahun, tetapi kemarin di perubahan Undang-Undang Nomor 6 itu masuk jabatan kepala desa bukan lagi 6 tahun tapi 8 tahun, sehingga pemerintah desa juga sudah membuat dokumen perubahan RPJS. Di sini bunyinya rencana kerja pemerintah RPJS. Seperti yang salah bukunya. Itu adalah rencana pembangunan jangka desa menyesuaikan dengan masa jabatannya kepala desa. Kenapa? Karena visi dan misi waktu beliau kampanye itulah yang dituangkan dalam buku besar seperti ini untuk dilaksanakan selama beberapa tahun, dan pemerintah BPD bersama masyarakat melakukan kontrak. Kira-kira sudah waktu janji politiknya sudah terjawab atau belum? Itu kita katanya yang perlu kita perhatikan adalah bahwa yang mengurus suara perencanaan seperti ini sudah sangat selamat. Kenapa? Karena harusnya RKPDS disusun pada bulan Juli tahun berjalan. Sekarang bulan apa? Oktober. Harusnya sudah selesai pertama. Kenapa? Karena di Permendikbud 1 dibilang RKPDS disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Tapi kita mulai tanya di bulan Oktober, kapan susunnya, kapan bahasnya, kapan penetapannya. Hingga tahun depan harusnya lebih cepat dari tahun ini. Nanti dulu, ini penyusunan RKPDS tadi sudah kita singgung. Program yang masuk ke desa, itulah misalnya katakanlah ada namanya prioritas nasional itu, dan sebentar kita akan lihat, katakanlah pencegahan dan penanggulangan stunting. Itu dibicarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus dilaksanakan. Nah, dari sisi anggaran, ada yang anggaran itu ditanggung oleh dana desa, ada dari sisi anggaran itu ditanggung oleh APBN, APBD 1, APBD 2. Tapi harus kita usulkan. Sehingga usulan kita ini akan kita bagikan, tetapi ada yang nanti masuk melalui RKPDS, ada yang masuk melalui yang namanya DURKB, daftar usulan kegiatan pembangunan desa untuk 2 tahun. Karena 2026 itu sudah masuk, jadi yang kita usulkan di DURKB adalah untuk 2027. Kita lanjut. Nah, untuk tim penyusun kali di itu sebelum akhir tadi Bapak Sekretaris Desa sudah menyampaikan bahwa di akhir kita itu akan ada pembentukan tim penyusun, sehingga nanti yang jadi ketua kalau di Permendikbud itu wajib hukumnya adalah Sekretaris Desa sebagai ketua. Kalau di Permendikbud 1 itu bisa dipilih lewat musyawarah seperti hari ini, forum yang terbuka. Tetapi karena bicara kewenangan dari sisi kelembagaan itu dari Kementerian Dalam Negeri belum menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, sehingga dari sisi struktur kelembagaannya masih kita gunakan Permendagri 1 belum bisa kita memperlakukan Permendagri 21 untuk equity-nya di luar daripada Sekretaris Desa. Karena apa? Dari sisi program itu Kementerian Desa punya, dari sisi kelembagaan itu Kementerian Dalam Negeri.
Jadi nanti paling sedikit 7, paling banyak 11, tergantung kita mau pakai paling sedikit atau yang paling banyak. Kalau paling sedikit itu 7, paling banyak itu 11, bisa kita sebut tim 7, tim 11, tim 9. Itu kenapa harus ganjil? Saya kira saya sudah pernah menyampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Ini tim menyusun, tugas tim menyusun. Nanti setelah ini hasil usulan kita akan mereka buka lagi itu dokumen, karena Pak bisa ambil di sana untuk lihat itu revision desk-nya, untuk lihat kembali cocokan usulan yang kita usulkan hari ini ada tidak di dalam dokumen. Harus ada dan wajib. Kenapa? Karena usulan itu dari APBDes itu harus ditemukan di dalam RKPDes. Usulan yang ada RKPDes harus ditemukan dalam RPJMDes. Kalau misalnya muncul APBDes tidak ada RPJMDes, maka itu disebut dengan usulan seluruh. Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa. Tetapi ada satu tahapan yang kita kenal dengan harus ada namanya review RPJMDes, yang dokumennya itu dipisahkan, tetapi bunyi peraturannya yang akan mengatakan dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dan itu dong, ini palu negatif, ada dia nanti masuk berapa, PBH berapa, dan desa berapa, tadi kita sudah sampai dari awal. Lanjut, pencapaian RPJMDes. Nah, ini contoh pencapaian RPJMDes saya akan berikan di sini supaya kita sama-sama lihat. Nah, ini kita punya RPJMDes mobil. Ini tidak kelihatan dengan jelas, tapi usulan-usulan kita per bidang itu ada semua di sini. Jadi kita coba lihat beberapa banyak. Ada 41 halaman. Ini hanya usulan saja, 41 halaman. Ini yang Bapak disebut pintunya, ini perubahan. Nah, ini RPJMDes perubahan 2023-2030. Nah, ini hari ini kita lihat ya. Yang kita usulkan itu ada di dalam sini atau tidak. Nah, ini teman materi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita usul hari ini, baru nanti mulai dulu untuk memilah mana usulan yang nanti masuk ke RKPDes, mana usulan yang masuk ke RKPD, sehingga setelah ini sudah disusun, maka kemudian kita lanjut dulu supaya kita tahu dengan prioritas. Buat dengan suara desa, suara prioritas usulan ke program. Oke, jadi kita lanjut dulu. Nah, kurang lebih itu tadi RKPDes juga punya tebalnya begini, APBDes RPJMDes punya tebalnya begini. Lalu ada masyarakat pasti bilang, seperti tidak berkesan. Mungkin kita tidak puji mereka, tapi yang kira-kira mereka punya kesan juga bisa. Tepuk tangan khusus untuk mereka bisa. Jadi nanti di pertemuan berikut untuk kesempatan ini. Nah, usul seperti ini tidak selamanya harus di kantor desa. Ini sebagai contoh kita pernah lakukan di bawah pohon beringin. Yang pohon beringin di belakang saya. Ini Bapak Uskup sementara berkhotbah. Ini kali ini. Ini pastor. Lanjut. Nah, karena prioritas penggunaan dana untuk 2026 belum, maka kita masih mengacu pada Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 yang tentunya peruntukannya juga tidak begitu bersama. Nah, ini kira-kira para kita yang kemarin di bulan 8 ini. Tapi kita lihat ini prioritas pembangunan ini poin penting harus kita perhatikan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usulan yang kita dorong ini adalah harus menjawab
kehidupan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan. Lanjut. Ini pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, peningkatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan. Ya, ini mungkin ini yang mama-mama yang penasaran mereka di soal bikin apa, ini mereka kira-kira apa yang mereka lakukan. Kertasnya kita juga mana latte, mana kertas, mana printer, mana kursi, itu tidak tahu kan. Tadi kenapa saya minta kita khusus mereka. Ya. Satu ruang kecil kita duduk di dalam untuk bagaimana bisa. Ini dalam bukunya. Oke, lanjut. Nah, ini yang inti hari ini yang harus kita perhatikan supaya sebentar nanti ada yang angkat tangan untuk berikan usulan, tidak di luar daripada grade A sampai grade C. Yang pertama adalah fokus dari desa wacana yang nanti akan terbitkan bulan ini itu adalah masih pada penanganan kemiskinan listrik. Programnya bisa lewat bantuan langsung tunai. Jadi kemungkinan bantuan langsung tunai ini masih tetap ada, tetapi dia punya persentasenya, volumenya kita belum bisa pastikan bahwa berapa, karena tahun kemarin dia paling tinggi 15%. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kedua adalah penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Kemudian peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar skala desa. Fokus utamanya adalah tentang pencegahan dan penurunan stunting. Yang jadi soal itu dapat BSP, dapat BPKH, tetapi anak stunting itu masalah besar. Jadi harus diperhatikan. Kemudian dukungan program ketahanan pangan itu hanya lewat dua lembaga, yaitu BUMDes dan UMKM. Tadi Bang Desi sudah sebut operasi di sana. Tidak ada lagi lewat bantuan program pemberian langsung kasih kepada masyarakat, tapi harus melalui lembaga itu. Kenapa? Tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa dan desa bisa jadi nanti akan turun dan bisa hilang. Nah, kalau hilang, ini lembaga ekonomi desa tidak dikuatkan untuk menaikkan pendapatan asli desa, kita mau bangun di desa. Maka saya pastikan jangan sampai ada yang tidak mulai menjadi kepala desa, karena kalau jadi kepala desa mengeluarkan apa. Maka hari ini harus kita berpikir bagaimana pendapatan asli desa ini naik. Sampai kemarin kita juga mendorong BUMDesnya harus bekerja maksimal untuk mendapatkan keuntungan, sehingga sebagian keuntungan didorong kepada pemerintah desa dan masuk sebagai pendapatan asli desa. Kemudian juga operasi wisata publik. Kemudian juga di sini ada pengembangan potensi dan potensi unggulan desa. Kemudian sehingga sekarang itu ada istilah namanya OVO, One Finish on Product, atau yang kita artikan adalah satu desa satu produk unggul. Dulu kita bilang desa Boti juga terkenal dengan bawang putih, tetapi kemarin kita telah antara bawang putih karena yang turun sudah berubah dengan ahli dan mistir dari bawang putih menjadi peta. Kemudian ada pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Sekarang diwajibkan untuk semua desa punya akun media sosial. Setiap desa harus punya akun TikTok, akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, akun YouTube. Kenapa? Supaya kegiatan yang ada di desa itu bisa dipublikasikan, agar orang-orang di tempat lain bisa mendapatkan teknologi dengan perawatan mobil. Kenapa mobil bahwa ternyata belum rawat mobil ini yang bisa bertahan 2 tahun? Harus diperiksa, rusak. Kita akan ketahuan di situ. Kemudian pembangunan infrastruktur desa berbasis PKT, padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Tadi di awal ada gambar-gambar itu yang disebut dengan pemanfaatan dana untuk penggunaan bahan lokal. Soal baku dan baku datang melalui kayu atau datang melalui barang yang luar. Kemudian
Program terbaru yang harus wajib kita laksanakan itu adalah program ATM namanya, atau AIDS, tuberkulosis dan malaria. Nah, AIDS ini sudah sering kita dengar, tuberkulosis ada yang mungkin baru dengar hari ini, mungkin yang umumnya kita dengar dari TBC. Nah, itu usulan sahabat harus ada itu adalah usulan kaitan pencegahan dan penanganan. Misalnya di malaria itu apakah mau bikin dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan itu dalam bentuk pengadaan lambu misalnya, itu strategi pencegahan. Kemudian program ekonomi lokal, koperasi desa Air Putih dan penguatan lembaga ekonomi desa termasuk tadi BUMDes. Kemudian tadi ada sih tentang jalan atau apa program APBD dibangun, itulah di program sektor prioritas lainnya. Itu semua kita lakukan. Ini saya kira sudah cukup jelas disampaikan tadi, ini cukup jelas. Tapi mungkin kita lihat gambar ini. Para mama yang perhatikan lihat ini gambar, ini kira-kira di mana? Ya, kalau di lapangan di Patung Nasi, kira-kira ini bagus atau tidak? Kira-kira orang mau begini atau tidak? Mau punya lapangan begini atau tidak? Mau supaya waktu hujan ini kita buat pertandingan futsal, pertandingan bonek, lomba bonek, lomba tarian di lapangan begini mau atau tidak? Bisa tidak? Bisa begini bisa. Persoalannya kan tadi datanya dalam keseluruhan. Makanya harus lebih kuat dari keseluruhan. Kemana ini? Kita bisa bangun di wilayah desa atau tidak? Tapi intinya bahwa ini sarana prasarana yang mendukung program olahraga dan seni budaya. Pada tempat ini bisa dipakai untuk bonek, bisa dipakai untuk tarian negeri, bisa dipakai untuk pertandingan bola voli, bisa dipakai untuk pertandingan futsal, bisa dipakai untuk ini untuk di sini juga bisa. Tinju khusus untuk perempuan. Dan bisa juga untuk dipakai sebagai tempat upacara bendera. Nah, data kita tahun berapa Bapak Desa untuk putar ini berarti? Nah ini 2006. Kalau saya kita bangun cepat berarti ya kita sudah resmi. Tapi itu keputusan adalah forum. Kita lanjut. Nah. Ini bagian dari publikasi. Kita yang dulu dalam blog ini ada yang pernah baca yang tidak atau tidak, atau yang lihat gambar tapi tidak pernah baca. Nah, harus baca dan baca. Maka himbauannya kalau boleh baliho begini harus ditaruh di tempat-tempat umum, bukan hanya di kantor desa, tapi misalnya di lapangan. Desa orang lebih banyak di lapangan itu bikin penelitian yang bisa bekerja di sini. Kenapa? Itu wajib untuk publikasi sebagai publikasi dan informasi publikasi di sini. Ya, nah, ini juga sekitar dulu. Ini juga cukup jelas dari sudah 13. Ini publikasi karena nama sudah hampir selesai. Baik. Ada sedikit singgung soal penanganan virus domestik yaitu DMD. Setelah kemarin kita coba pilih, ternyata ada beberapa orang yang mengalami disabilitas atau gangguan itu belum tersentuh bantuan. Baik PKH, BST, BLT, dan lain itu belum tersentuh. Dengan alasan lebih beragam. Tapi kalau bisa ya orang-orang yang perlu, kalau kita masih sehat atau kita masih kuat itu kalau bisa ya kita tahan dulu. Tapi kalau bisa yang BLT tahun ini difokuskan hanya khusus mereka yang sakit kemarin, yang istilahnya disabilitas atau berkebutuhan khusus itu diprioritas. Ini kita kira-kira kenal orang tua yang ini kok atau tidak? Jadi hanya sebagai bukti bahwa kita melakukan monitoring dan menemukan. Nah, kalau kita yang
tidak mengenal lebih dekat saja, kita menemukan pertanyaan apakah RT RW sudah menemukan seperti itu? Apakah BPD sudah dirilis dan menemukan seperti itu? Sehingga bisa dilaporkan pada musyawarah seperti itu. Itulah yang namanya fungsi pengawasan. Dalam lanjut. Nah, ini bagaimana kemudian seni budaya tadi satu program yang masuk di realisasi Kepres 2025 itu tentang pelatihan kain tenun. Tetapi selama ini kita punya tidak lanjut tentang kain tenun, paling hanya yang selendang, yang selendang. Tetapi ketika anak kita nikah, kita masuk di toko dan sewa. Tetapi tidak pernah kita membayangkan pengadaan mesin jahit yang kita bisa model seperti apa. Ini dari ujung kaki sampai ujung kepala dari kita. Nah, saya pastikan harganya pasti mahal. Kalau yang begini dua orang ini ya ini mungkin ya paling 1 juta itu selendang. Tapi kalau ini benar-benar terpukul bilangnya 500.000 satu kali sewa harus. Lanjut. Ini alasan dia bilang budget tidak bisa lewat, tapi pakai banyak. Ini nanti ke depan bahan lokal yang nanti akan sangat begitu berlapan. Kalau bisa punya program, bisa 3 RT juga punya program. RT bikin program gerakan menanam bambu. Ini pinggir kali kita ukur 10 meter masing-masing keluarga tanam di depan. Fungsinya satunya ini ketika pagar sekarang kita tidak, karena ini yang ada di kawasan hutan tidak bisa baik, bisa dijadikan sebagai pagar. Bisa juga dijadikan sebagai konstruksi jembatan manual. Dan fungsi kedua adalah menahan supaya tidak terjadi erosi atau banjir atau longsor. Kan biasanya kan di longsor terjadi sekarang tipis-tipis dari kebawah kali baru mulai direfleks dan seperti itu. Nah, kalau saya sudah lihat teman-teman di tempat-tempat yang ada bambu itu sulit sekali untuk longsor di sini. Tapi kita bilang, kan tidak ada program. Tapi ini harus Bapak bisa pilih dulu kalau bisa bikin program, padahal seharusnya sudah bisa kreatif. Makanya ini bisa juga dibuat kalau kita kata bicara, bisa dibuat sebagai lomba desa untuk satu RT yang bikin tanam terbaik dari tujuan dapat juara. Bisa terjadi seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, cukup jelas tadi. Ini dulu kita waktu kita monitoring pertama baru seperti ini, kemudian kita lagi. Sekarang sudah 40% ya. 12 kan, kurang 100%. Oke, ini fokusnya di SDGs. Jadi kita susun RKPDS itu berdasarkan rekomendasi hasil penataan SDGs, kemudian hasil pendataan indeks desa, kemudian aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat BPD. BPD punya yang namanya pandangan resmi BPD. Tapi dalam hari ini belum bisa pandangan resmi, tapi masih disebut dengan galang aspirasi masyarakat. Ketika BPD kemarin sendiri menemukan masalah dan potensi masalah untuk diselesaikan, potensi depan. Hari ini juga masyarakat yang hadir akan mengajukan usulan. Kalau di prospek di RPJS usulan itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita akan pertimbangkan bagaimana cara keluarnya. Lanjut. Nah, ini kira-kira karena ini untuk mendukung desa digital untuk komunikasi, ini bisa pengadaan alat syuting seperti ini tidak? Yang berbukanya sehingga kegiatan begini harus diliput untuk dikomunikasi. Jadi kita di desa tapi sudah ada video. Jadi kita kelola dan sudah tahu-tahu, tapi kita yang dokumentasi itu tidak ada karena kameranya tidak, HP-nya pada waktu itu siapa yang syuting. Nah, harusnya juga di depan meja itu juga ada BPD itu mengenalnya, karena
ada dua hal yang didapat, yaitu warisan dan keturunan. Lanjut. Nah, yang kita kerjakan ini harus menjawab yang namanya tujuan dalam arkeologi dan 17 sebelum 18 sebelum 17 tujuan medis. Nah, ini arkeologi dan arkeologi itu adalah desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanpa budaya. Tapi kalau sering pukul istri, apakah itu poin 6 sudah terjawab kedua. Kalau masih ada ditemukan angka kekerasan terhadap perempuan tinggi, maka poin 6 belum kita capai, yaitu adalah belum menjawab yang namanya desa ramah perempuan. Kemudian untuk desa tanpa budaya, ini giliran misalnya katakanlah kita mau sambut tamu, baru mulai pagi sekarang mari ke Menari, mari ke Kedulgong, harusnya ada sanggar seni, supaya di sanggar seni itu ada kita punya pelatih, kita punya alat musik, kita punya penari, sehingga ketika ada seperti yang kegiatan di luar tinggal kita kirim, itu bisa menghasilkan lah. Lanjut. Nah, silakan untuk 17 tujuan sejenisnya ini cukup lengkapnya seperti itu. Ya, selesai. Berapa jam? 6 jam kok? Bisa ya. Ini baru yang satu. Itu masuk lagi. Oke, yang tadi kita bicara tentang SDGs, saya dulu. Ini kita lihat sedikit tentang hasil kerja kita yang namanya hasil pendataan SDGs itu yang dituangkan istilahnya yang SDGs kemarin itu dia seperti di dapur, terus meja makannya itu yang namanya SD, Sistem Informasi Desa. Itu semua masyarakat bisa akses. Yaitulah setelah kita klik SD, yang kita bilang ini, kita klik di profil, kemudian kita klik di pencarian dengan wilayah, lalu kita klik desa kita. Kita akan tahu, ya. Nah, kita lihat, kita turun ke bawah, kita lihat. Ini ternyata jumlah penduduk lebih masih belum berubah, masih 4.754. Kenapa? Karena waktu itu terjadi pembebelan dan bukan. Padahal harusnya cuma 2.000 lebih. Nah, yang disebut dengan perencanaan berbasis data SDGs adalah ini kan ada kelihatan di sini. Penduduk belum punya nik, penduduk belum punya kakak. Kalau ditentukan seperti ini, maka ini apakah masalah atau potensi? Ya, masalah. Kenapa? Karena sekarang urusan sedikit-sedikit apa? KTP dan kartu keluarga. Maka kemarin ada program dari Capil ke sini kan untuk pendekatan pelayanan. Itu berkat usulan kita tentang sehingga inilah kalau misalnya kemarin angkanya 320, setelah diperbaiki dia pasti berkurang. Kalau dia sudah sampai 0 pada di bawah, dari sisi administrasi kependudukan sudah terjawab 100%. Tapi ketika masih ada angka seperti ini berarti bahwa tugas kita sebagai pemerintah, sebagai DPD, sebagai unsur masyarakat sangat penting untuk kita dorong agar angka ini jangan melarikan. Ini ketika kita kena masalah-masalah dari pertama, tapi menyangkut jaminan kita dorong. Kita lanjut. Ini kategori penduduk berdasarkan usia. Makanya kalau kemarin ketika keliling khusus RT yang hadir, sebelum nanti disosialisasi kepada masyarakat, kalau waktu kasih tahu tanggal lahir kasih tahu tersalah, ini muncul di situ berarti salah. Makanya harus disampaikan informasi yang benar supaya kita tahu ternyata yang disebut dengan lansia itu ada berapa orang perempuan, berapa orang laki-laki,
kapal yang mengikat dan cerai hidup, cerai mati. Berarti kata cerai hidup, cerai mati, berarti di sini kita akan menemukan cara guna. Ini mereka harus diperhatikan. Nah, itulah yang disebut dengan perencanaan berdasarkan SDGs. Ketika angkanya ini, ketika perhatian khusus, mereka sudah sejahtera atau belum? Ketika mereka katakanlah mereka ditinggal oleh pasangan mereka, baik itu pasangan ditinggal secara hidup maupun secara mati, maka mereka ini dari sisi kesejahteraan sudah terpenuhi. Tugas kita adalah memberikan perhatian. Kemudian, nah inilah akan tampil seperti ini. Jadi analisis hasil SDGs tadi itu ada desa tanpa radikal tujuh, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa tanpa kelaparan. Kita akan perhatikan yang ini contoh desa tanpa kemiskinan. Nah kita lihat, kita cek. Ternyata misalnya di BLT ini kita klik di sini namanya misalnya Simon Lakek misalnya. Itu dia nama muncul di sini di 2024. Tapi ternyata di EBSD itu nama juga muncul, maka harus di cross check apakah simulasi ini ada 2 orang di Indonesia atau 1. Kalau ketika 1 berarti sebelum terjadi penyelenggaraan bantuan. Nah kalau terjadi penyelenggaraan bantuan, kenapa bisa terjadi? Harusnya itu satunya, satu jenis bantuan ini dicoba untuk dialihkan ke orang lain, sehingga tidak terjadi penyelenggaraan bantuan. Nah ini coba kasusnya seperti ini. Nah ini karena ini kalau dilakukan pemutahiran maka untuk sementara seperti ini, padahal harusnya kemarin BLT 24 berapa persen? 24, 60. Harusnya hanya 60 di sini. Tapi ini karena pemutahiran makanya dia tercatat 48. Kemudian kita yang kemudian kita klik di sini akan terjadi. Lalu dari sisi rumah, misalnya ada sekarang itu kita punya program namanya dukungan program rumah layak huni atau rehab rumah layak huni atau menjadi rumah layak huni. Biasanya harus bongkar semua dari seng sampai bawah. Bisa kita lakukan rehab lantai, rehab dinding, rehab atap. Ya. Kalau dulu itu kan diizinkan oleh Bank Baru, tapi tidak tahu berapa persen, sekitar 2020, 2021. Ya, itu sudah tidak diizinkan lagi untuk bank full, hanya sebagai stimulan. Anggarannya paling tinggi 10 juta, tidak boleh lebih dari 10 juta. Kalau 10 juta bank seluruh kan tidak mungkin, maka keluarnya ke saudara, terusnya berapa ke rumah. Nah, yang disebut dengan masalah adalah kita fokusnya bukan jangan dilihat lagi angka marga ini, berarti jangan dikorek lagi. Itu dia ini dari soal. Jangan lagi dilihat lagi 73 yang keram ini dari soal. Yang perlu dilihat adalah kayu atau papan kualitas rendah yang 97 atau yang umumnya kita di sini namanya bidik bambu. Nah ini di sini kan sisi lantai, tapi ini terjadi kesalahan bukan, makanya dalam masa lantai ini juga ada bambu. Ini tidak mungkin terjadi bambu bisa jadi kecuali di rumah dek atau rumah tingkat. Itu di sini kan tidak ada, kecuali dinding mungkin. Kalau saat ini dinding, maka yang bisa kita rehab atau fokus untuk program pemerintah untuk kita usul sebagai usulan adalah sebanyak 67 kakak saja. Kita mau punya usulan masalah. Sebanyak 67 kakak di desa lebih rumahnya masih berdiri bambu. Itu baru disebut dengan usulan berbasis data. Kalau kemarin masih banyak ditemukan rumah yang tidak lagi diterima usulan berbasis fakta. Nah, hari ini kita fakta harus dibuktikan dengan data. Kemudian ini dari sisi atap, dari sisi jendela.
Nah, jendela ini adalah 183 yang tidak ada jendela. Ini kesimpulannya adalah rumah bulan. Berarti ini bagaimana cara kemajunya? Usulan kita harus ada usulan sebentar itu harus ada yang namanya program rumah layak huni. Kemudian yang punya rumah masih jauh harus mempersedia. Jadi disebut dengan masalah adalah kita tinggal fokusnya tidak ada. Kalau ada tidak berfungsi ini adalah dia sudah ada jendela tapi dia pakai seng paku keserati. Tapi dia sudah harusnya nggak tapi dia paku dari luar. Jadi alasan sudah pencuri dia masuk ke paku. Jadi tidak pernah buka sepanjang satu kaki. Tidak pernah. Tidak bisa kalau jendela tidak sulit ini bawah katanya. Ini soal besar. Sama juga dengan lantai ini kayu betul. Jadi kita harus fokus di sini. Ini dari sisi kemiskinan. Nah, ini desa tanpa kemiskinan. Kita coba bergeser desa tanpa kelaparan. Ini kalau pertemuan desa sehat dan sejahtera. Nah, bayangkan ini jarak kita ke rumah sakit umum itu 31,8 km. Itu rumah sakit. Berarti pusat itu berapa loh? Iya. Berapa? Ada yang tahu? 65. 67. Nah, 67 berarti ini harusnya ini cuma seperti rumah sakit ada yang lebih dekat lagi. Nah, ini jangkauannya. Nah, ini kalau kita lihat misalnya melihat data seperti ini, yang harus diatasi adalah akses sulit. Nah, contoh kita lihat Deposyandu itu sebanyak 474 itu masih menyangkut posyandu sulit. Nah, apa usulan yang bisa kita lakukan? Bisa lewat bangun jalan menuju gedung posyandu yang baik, bisa lewat bangun gedung posyandu, bisa lewat pemekaran posyandu seperti yang kemarin pemekaran posyandu dari Mama Ahok untuk munculkan posyandu Mama. Ini solusi, artinya satu solusi untuk menjawab permasalahan di posyandu. Berarti bahwa angka yang 474 pasti akan berkurang karena tidak lagi sulit. Nah, kemudian sama bidan. Bidan ini masih sebanyak 574 orang ini sulit menjangkau bidan. Karena bidan yang di desa, tapi masih sulit dan masih sulit. Kementerian Kesehatan dukun juga masih sulit jangkau. Kami melahirkan di dukun kita. Oke, nah ini yang jadi soal itu adalah ini penyakit gimana ini semuanya sekali bisa ada di desa ini saya juga bukan ada peluru juga ya. Wah, COVID 7 orang waktu itu. Nah, ini kesalahan penimbunan nanti diperbaiki, tapi hanya contoh. Kalau seandainya kita tahun depan membuka data seperti ini lagi, maka inilah orang-orang ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika semuanya sudah ada, sehingga yang namanya menyelesaikan berdasarkan data statis, jangan sampai munculnya namanya si A, waktu bantuannya keluar bukan kasih ke si A, tapi sudah yang terima. Maka data ini tidak akan pernah berkurang. Kalau tidak pernah berkurang, kita tidak pernah punya keberlangsungan dalam pengembangan desa. Atau desa bisa disebut dengan desa berkinerja buruk. Tapi yang disebut dengan desa berkinerja baik adalah ketika angka ini dia menurun. Yang tadinya ada demam pada 1965 ternyata dari 0, tapi desa berkinerja baik. Ini dari sisi kesehatan. Kemudian kita lihat dari sisi pendidikan. Dan pendidikan ini, nah tadi ini terbalik kembali. Tadi rumah sakit itu jaraknya 31 kilo. Sedangkan PAUD terdekat, jaraknya itu adalah 55 kilo. Ini PAUD di mana ini sampai 55 kilo? Padahal di sini kita tidak bersatu dengan PAUD ini bersatu.
sampai 100 meter. Itu bisa tembus satu. Ini ada warnanya. Itu sebanyak ini 408 kakak dan 418. Itu jangkau pautnya 665,4 kilo. Nah ini nanti kita tahu teman-teman di SDGs sekaligus nanti untuk diperhatikan untuk dilakukan perbaikan. Nah khusus yang ini pesantren dengan seminari misalnya, kalau di sini ada yang beragama Katolik, silahkan isian ini sekolah yang ada seminari. Kalau misalnya di sini tidak ada Katolik, maka seminari tidak perlu diisi. Sama juga dengan pesantren. Jadi pesantren itu hanya nanti diisi hanya khusus untuk mereka yang beragama Muslim. Tetapi kalau di sini ini ada 681 sekolah di pesantren. Karena di sini angka Muslimnya berapa? 5 jiwa di Desrudi. Berapa? Persen? 5 jiwa, tapi di data 681 jiwa. Yang sudah diakses, sedangkan sudah aksesnya adalah 80 jiwa. Ini tolong diperbaiki. Ini dari sisi pendidikan, ini dari sisi sanitasi bersih. Nah, ini yang masih pakai MCK umum itu 12. MCK umum berarti bisa seperti dipakai gereja punya, sekolah punya. Ini ada 12. Sama-sama kita pilih situ. Nah, yang bisa kita usul untuk diselesaikan itu adalah yang berkelompok atau bertetangga. Dalam satu tetangga pakai 2 WC, pakai 2 MCK, ada 41. Sedangkan untuk zaman itu ada 24 dia istilahnya gabung 1 WC 2. Nah ya zaman ini tidak perlu lagi di kota nanti, cukup fokus di sini yang bertetangga dengan zaman ini. Nah, ini dari sisi, kemudian ini ke bawah air. Nah air yang kemarin kita di situ ini harusnya nanti angka ini naik kepipaan. Sedangkan yang kemasan yang berbayar ini nanti dihapus karena tidak ada di dua seperti ini, tidak ada yang pakai berbayar kan? Atau ada yang bayar air? Tidak ada. Maka ini ke depan itu harus menjadi nol. Karena kita tidak. Yang nanti naikkan ini tidak akan naik adalah yang dimaksud yang di 73. Nah 73 ini nanti akan baik, lebih banyak karena setual kemarin. Orang setual, ada toh? Air di setual masuk baik kok? Hasil kerja kita kemarin. Ya? Terus setual. Ini Bapak Yesus sendiri. Oke, kemudian air hujan, ini yang harus diselesaikan dengan dia masih ambil air di sungai atau di kali usulannya harus dilakukan. Maka bisa dalam usul sebentar belinya adalah misalnya adalah program untuk air bersih. Silakan. Itu juga ini tadi untuk mandi, ini untuk minum. Dari sisi air kita geser lagi dari sisi energi bersih. Nah ini yang masak pakai biogas di sini, tapi di sini tidak. Ini mereka pakai genset khusus kok. Ini mudah-mudahan nanti tidak boleh muncul lagi. Ini bisa di kayu bakar, saya tidak bingung. Ini kita ini pakai dulu. Ini kemarin bilang itu adalah sehat. Karena sehat itu bisa dipindahkan dari sini pakai listrik non PLN. Karena dipisahkan saya bisa pakai cas. Nah, itu listrik non PLN. Itu dari sisi energi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi. Kita coba lihat. DKI hanya 1 orang. Kebalikan desa 2, perangkat desa 13, PNS 2, industri tidak ada.
politisi ini sulit berjalan karena memang ini tidak ada yang sebagai pengelola industri. Tadi ada kain tenun, ada tukang jahit, ini pedagang, guru agama, guru nelayan. Yang jadi soal ini adalah nelayan pemilik perang itu ada 3. Jadi nanti kalau berbeda sesuai dengan kemunculan. Nah, tadi kenapa waktu di tayangan itu kan kita menunjukkan gambar-gambar. Kan di sini data kita adalah ini hampir 100%. Ya, ini di atas 50%. Itu melakukan minimum. Ini semuanya penyewaan semua. Tetapi dari sisi produksi, kita tidak pernah kirim kacang keluar dari kantor. Tidak pernah kita kirim kacang keluar dari kantor. Padahal kita berani beli. Nah ini yang dimaksud dari sisi ekonomi. Nah ini yang kita punya kerjanya ada. Terus kalau sekian, kemudian kita geser kawasan pemukiman. Ini ada yang tinggal di rumah dinas. Ini kontrak sewa, dipinjam, sewa. Ini tempat pembuangan sampah, tempat tinggal tanah, ini ada tanah negara. Terus yang tinggal di bantaran sungai, rumah kumuh di lereng bukit, isu begini harus dibawa. Ini masuk. Nah, kita lihat sedikit. Ini kita punya anak. Ini orang kopi itu ada yang ada 50 orang itu menggunakan transportasi umum ke tempat kerja. Terus ada yang naik pesawat sebanyak 4 orang. Jadi dia mungkin di tempat kerja ini kena pesawat ya. Biasa ya. Pesawat dengan waktu tentunya 4 jam. Masalahnya biayanya cuma Rp3.876 itu luar biasa. Itu punya pesawat khusus apa? Ini juga dibawa ke Prancis. Kemudian konsumsi sadar lingkungan, desa kamu berkeadilan. Ini yang tadi yang tunanetra semua sudah yang tadi maksudnya. Kalau seandainya data ini diisi dengan benar, maka mudah sekali soal begini kita tahu siapa yang buka, siapa yang tulis, siapa yang kata ini. Mudah ketahuan, itulah dia program serta langsung. Beda bisa. Jadi kesimpulan umumnya seperti itu. Saya kira untuk kaitan dengan materinya supaya tadi saya startnya jam 3, 1 jam penuh. Oke. Baik. Saya kira untuk tayangan ini sekaligus mengakhiri materi. Mungkin saya khawatir ke Bapak saya, apakah karena ini kalau dari dilihat dari random